Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan bersama-sama lewat program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Tuhan, tolonglah kami, buka hati dan pikiran kami agar lewat firman Tuhan itu kami mengerti apa yang harus kami lakukan, agar semua itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema hikmat pagi hari ini adalah rekan sekerja dalam pemberitaan Injil. Firman Tuhan kita ambil dari Matius 4 ayat 19 dan 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, seorang bernama Robert Holden pernah menyatakan, tidak ada kata yang disebut kesuksesan mandiri. Tidak seorang pun bisa mencipta dan meraih kesuksesan sepenuhnya dengan upaya sendiri. Setiap jenius penyendiri, pemikir orisinal, petualang solo, dan pengusaha berbakat bergantung juga pada dukungan emosional, finansial, atau spiritual dari orang lain untuk keberhasilan mereka. Bahkan menurut Holden, kejeniusan bukan melulu buah kemandirian, namun merupakan hasil kemitraan dengan orang lain. Saudara, mungkin saja ada di antara kita yang berpikir bahwa sebuah keberhasilan dapat diraih dengan kekuatan sendiri. Namun kita perlu menyadari bahwa hal ini tidak sepenuhnya benar. Seorang penulis pun membutuhkan penulis yang lain agar ia dapat belajar. Seorang pelukis perlu objek untuk dilukis. Seorang guru membutuhkan tempat untuk menimba ilmu. Seorang pengusaha perlu tim kerja untuk mengembangkan usahanya. Dan masih banyak contoh lainnya, saudara. Saudara, demikian pula prinsip ini berlaku bagi pekabaran Injil. Tuhan itu tidak bekerja sendiri, meski Tuhan lebih sanggup untuk melakukannya. Saudara, Tuhan berkenan memakai orang-orang percaya untuk menjadi kawan sekerjanya. Ketika kita melihat Tuhan Yesus memulai pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus memanggil orang-orang untuk menjadi para muridnya. Kepada beberapa nelayan yang ia jumpai, Tuhan Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius 4 ayat 19. Saudara, Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi rekan kerja baginya. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus membimbing, Tuhan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Dan setelah kebangkitannya pun, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri di hadapan para murid untuk meneguhkan hati mereka yang sempat kandas karena kematiannya. Tuhan Yesus juga ingin tentunya membangkitkan kembali semangat, membangkitkan iman para muridnya. Dengan begitu, para murid pun siap menjadi rekan sekerja Allah dalam melanjutkan misinya setelah kenaikan Kristus ke surga. Misi itu adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia, saudara. Yaitu kabar baik tentang ajaran dan juga keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan bagi dunia. Nah, dalam melanjutkan misi itu, para murid juga tidak sendirian dalam melakukannya. Tuhan turut bekerja di dalam mereka. Para murid kemudian menjadi rekan bagi Kristus, begitu pula Kristus menjadi rekan bagi para murid. Jadi saudara, hidup di dalam Tuhan bukan hanya soal menjalin dan menikmati hubungan pribadi dengannya, namun kita juga dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Allah di dalam tugas pemberitaan Injil, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah saudara bahwa kita adalah rekan sekerja Allah untuk memberitakan Injil. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tapi lebih dari itu ya Tuhan, Engkau bahkan mau memanggil setiap kami, memakai setiap kami untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam memberitakan kabar baik itu. Tolong kami ya Tuhan, terus ingatkan dan mampukan kami untuk berani membagikan Injil, untuk berani memperkenalkan Tuhan kepada setiap orang. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.